Jemaat Tuhan persilakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan aku heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus meninggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan.
memelihara dan melakukan dalam hidup tiap hari. Hosea. Salam. Bapak Mama saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika orang bertanya, dia memiliki tujuan untuk mendapati jawaban. Tetapi kalau ada pertanyaan lalu dia jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, lagi ngetrend sekarang, ada yang biasa buat begitu, itu menjengkelkan. Orang bertanya untuk mendapati jawaban, kok kamu malas lagi kamu nanya, kamu bertanya-tanya, seolah-olah mau bilang bahwa kamu sudah tahu dia jawaban, tapi kamu masih mau tanya, begitu. Itu yang dimaksudkan. Yang lebih sering melakukan itu anak-anak muda. Bapak Mama kalau ada yang bilang begitu, saya yakin yang dia bilang aneh, hanya aneh dahulu, itu selanjutnya silahkan sudah. Kalau yang ditanyakan itu dengan tujuan dapat jawaban tapi dia tidak dapat jawaban, berbahaya. Yang terjadi dalam pembacaan firman ini ada percakapan, ada pertanyaan tetapi juga ada jawaban. Pertanyaan yang diajukan ini dari Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Dalam bacaan kita di ayat yang pertama dia bilang bahwa Nikodemus itu adalah seorang Farisi dan dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia pemimpin agama. Dia melihat, dia mendengar, dia tahu semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam karya pelayanan, khususnya berhubungan dengan mujizat-mujizat yang nyata, tanda-tanda yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu dia penasaran. Karena dia penasaran, dia mau berjumpa dengan Yesus. Tetapi perjumpaan itu tidak terjadi di siang hari. Perjumpaan itu tidak terjadi di siang hari, tetapi dia pergi di malam hari. Kenapa dia harus pergi di malam hari dan bukan di siang hari? Karena dia seorang pemimpin, dia orang terkenal, dia orang yang luar biasa. Kalau dia pergi dan berjumpa, orang lihat, orang tahu, itu catatan khusus. Itu akan berbahaya. Karena itu dia pergi dengan malam-malam. Pernyataan yang pertama yang dilakukan di situ adalah dia bilang begini. Dia mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda yang dilakukan oleh Yesus jika Allah tidak menyertainya. Lalu Yesus tidak bilang bahwa segala sesuatu itu berasal dari dia, tidak. Dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang dipahami oleh Nikodemus adalah lahir secara jasmani. Dan karena itu dia bilang lagi bahwa bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Pertanyaan ini masuk akal. Setua mau dilahirkan kembali bagaimana? Itu kalau pertanyaan itu ada di zaman sekarang, saya yakin semua orang akan bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kamu setahu. Setua tidak mungkin lagi bisa lahir. Tetapi Yesus memberikan jawaban seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Kenapa Yesus bilang bahwa dilahirkan dari air dan roh? Memang ada begitu, dilahirkan kembali. Yang dimaksudkan di situ adalah cara hidup yang baru. Air itu menjadi simbol,
menjadi tanda dari firman itu sendiri. Jadi kalau firman ada bicara tentang air, harus dipahami bahwa itu yang dimaksudkan dengan perkataan itu adalah firman Allah. Bukan hanya melihat tanda, bukan hanya melihat mujizat, tetapi harus bisa mendengar dan mengakui setiap firman, setiap perkataan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Yesus. Oleh orang-orang yang menyatakan kebenaran itu. Kenapa mereka berani untuk menyatakan itu? Karena ada roh. Yang dimaksudkan dengan dilahirkan dari roh itu adalah roh Allah. Roh itu memperbaharui hidup setiap orang. Firman itu memperbaharui hidup setiap orang. Dan kalau dia melakukan demikian, maka dia ada dalam kerajaan Allah, hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Itu yang dimaksudkan. Roh Allah itu tidak bisa dilihat, Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, tetapi kuasanya itu menjadi nyata. Yang dimaksudkan dengan perkataan bahwa angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Orang tidak akan pernah bisa mengerti, tapi tiba-tiba dia dituntun untuk melakukan perbuatan baik. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu yang membuat dia untuk berubah dari cara hidup yang tidak benar menjadi benar. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dua hal itu menjadi yang paling utama untuk masuk dalam kerajaan Allah. Untuk masuk dalam kerajaan. Kalau dua hal itu tidak dilakukan, maka dengan sendirinya hidup kekal itu hanya judul. Mau masuk dalam kerajaan Allah itu hanya cerita. Apa yang dilakukan ini menjadi pernyataan-pernyataan yang sulit untuk ditemui dan dibenarkan. Yesus ketika mendengarkan pernyataan atau pertanyaan yang diajukan oleh Nikodemus lagi, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yang Yesus bilang apa? Engkau mengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sebegini lama kenal tentang ajaran yang baik dan benar, tapi kamu sendiri tidak mengerti. Sebut dan sampaikan kepada semua orang, tetapi kamu sendiri tidak mengerti. Bagaimana mungkin itu terjadi? Mesti mengerti dulu baru sampaikan. Pemimpin bagaimana kalau dia sendiri tidak mengerti? Apa yang dia sampaikan itu kepada orang lain, bagaimana orang bisa berubah? Bagaimana orang bisa melakukan hal yang baik dan benar? Itu sesungguhnya makna dari perkataan Yesus. Bahwa engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu, terus menjadi pemimpin saat itu. Apa yang disampaikan ini menjadi proses untuk belajar. Nikodemus dia terheran-heran, dia menyakui dan dia juga sadar bahwa Yesus melakukan mujizat dan tanda itu terlalu luar biasa. Penegasan Yesus bukan hanya itu, bukan hanya itu. Orang yang kalau dia hanya berani pergi di gelap-gelap, itu tanda bahwa dia sendiri tidak berasal dari Allah. Mau datang tetapi sembunyi-sembunyi, itu tanda bahwa dia bukan berasal dari Allah. Tetapi orang yang mau melakukan sesuatu yang benar, yang baik, dia akan ada di dalam terang. Dimanapun dia akan menunjukkan dirinya bahwa saya yang berbicara, saya yang menyatakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia dituntun oleh Roh Allah dan menyatakan kebenaran itu di dalam terang. Bapak, Mama, Saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Ini pernyataan yang sulit, tetapi ini menjadi ajakan minggu-minggu sengsara untuk kita semua, supaya kita belajar bersama-sama. Boleh kita bertanya,
Tetapi tujuan pertanyaan itu adalah untuk mendapati jawaban. Dan kalau sudah dapat jawaban, berubah. Tuhan Yesus mengajarkan terlalu banyak. Contoh, dia bilang bahwa jangan melihat selumbar di mata saudaramu jikalau masih ada balok di matamu sendiri. Jangan lihat orang lain bersalah kalau kamu sendiri belum mengakui kesalahan kamu. Kamu jangan menuntut untuk orang berubah kalau kamu sendiri belum bisa berubah. Itu ajaran Yesus. Harus terima dan lakukan itu. Jangan menuntut. Atau yang dia bilang bahwa jangan membalas jahat dengan jahat. Firman bilang begitu. Kita pun harus bisa melakukan. Supaya apa? Jaminan tentang hidup kekal itu, tentang kerajaan surga itu juga menjadi bagian kita. Ini di zaman sekarang kalau orang bilang jangan balas jahat dengan jahat, ini bahaya. Hari ini kalau ada satu kesalahan yang dilakukan, pasti sudah ada dalam pikiran, tunggu dulu bagian misalkan balas dengan cara ini supaya lu mengerti, supaya lu tahu. Yang dilakukan adalah 1 meter tanah yang didapat, dia akan berusaha bagaimana supaya dia bisa dapat 1 hektar. Dan ini rumit. Hari ini dia menyatakan perkataan yang membuat kita sakit hati. Besok kita akan berusaha bagaimana caranya supaya rasa sakit itu lebih. Ada yang sering begitu kok. Ada kok. Kakak Nona yang pangku kaki ada senyum-senyum. Betul begitu kok kakak? Ya. Yang dilakukan seperti itu. Dan itu rumit. Dia bilang bahwa harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Perkataan itu menjadi ajakan untuk kita supaya apa? Menjadi garam. Jangan terlalu banyak garam, juga nanti asin. Atau jangan taruh garam di dalam air, nanti dia tidak ada manfaat. Lalu apa yang mesti dibuat? Perkataan-perkataan firman itu setelah kita baca harus mengerti. Kalau tidak mengerti, kita tidak bisa melakukan. Yang berikut, hal yang kedua, kita baru bisa menikmati kerajaan surga. Kerajaan yang penuh dengan damai, dengan sukacita, kebahagiaan, jikalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Roh itu kita tidak lihat. Dia hanya seperti hembusan angin, dia sama seperti nafas. Tetapi perbuatannya itu menjadi nyata. Misalnya, ini orang yang marah-marah, tapi kemudian dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang baik dengan membuat pernyataan salam. Aduh, ada bikin apa, ada baik-baik kok. Jangan tiba-tiba kita yang disapa langsung bilang bahwa lu mimpi baik. Kemarin lu marah-marah sampai main hari lu salam dan beta lu mimpi apa tadi malam? Bukan karena dia mimpi, tetapi karena roh itu berkuasa dan mengingatkan dia bahwa yang kamu lakukan itu salah. Roh itu menuntun supaya bisa mengasihi dan mengampuni, dan karena itu dia salam. Jadi kalau dia salam juga, jangan balas dengan bilang subaik, atau jangan kita meresponi dengan pernyataan atau sikap yang membuat kita seolah-olah bahwa kita benar, kita baik. Tidak. Roh Allah itu akan menuntun orang untuk dia mengerti tentang firman. Firman bilang begini, kuduskanlah hari Sabat. Hari perhentian itu di hari ke-7 yang kita imani dan percaya sampai dengan sekarang bahwa itu hari Minggu. Kita sudah mengerti tentang itu firman bahwa hari Minggu itu hari untuk kita memuliakan nama Tuhan. Maka roh itu akan mengingatkan kita supaya kita berhenti dari bekerja. Harus berhenti dari bekerja. Ada berhenti rotik selonceng pertama, berhenti tahan rotik selonceng kedua. Cepat sudah. Itu sama yang buat untuk kita mengerti tentang itu pekerjaan Roh Kudus.
Kalau ada yang tiba-tiba air coba malas kita hujan, itu roh daging. Dan firman bilang bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kalau kita dituntun untuk melakukan sesuatu yang baik, ingat, itu bukan karena kita, supaya jangan membanggakan diri bahwa kita, tetapi karena Roh Kudus yang berkuasa untuk mengingatkan kita. Lalu kalau kita support baik seperti itu dan respon dari orang yang kita tegur tidak baik, jangan persetan oleh support baik dan rumah kolusun bisa respon baik begitu. Mereka dulu mau mati di mana mau mati sudah. Tidak, itu daging masuk lagi, roh daging masuk lagi. Biarkan roh itu mengingatkan kita terus menerus supaya kita melakukan hal yang baik dan benar, bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Supaya kehidupan kekal itu dinikmati oleh kita semua yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada perkataan firman-Nya, dan yang mau menyerahkan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Hari ini ada 9 orang yang bersedia untuk melaksanakan panggilan pelayanan sebagai panitia pencalonan, pemilihan majelis yang baru. Itu periode 2024-2027. Saya percaya bahwa karena roh Tuhan mereka ada di sini. Mereka juga akan melakukan pekerjaan yang besar. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa roh Tuhan akan menyertai mereka supaya yang mereka lakukan itu adalah kehendak Allah. Siapa yang nanti dihubungi, siapa yang nanti ada dan ditemui, percaya bahwa itu roh Tuhan sementara tuntun. Dan karena itu kalau diminta jadi penatua diaken, jangan bilang bahwa be belum bisa, be belum siap, bet semampu. Jangan, karena bukan kita yang bekerja, tetapi roh Allah yang berkuasa dalam pribadi kita, itulah yang akan menuntun kita untuk melakukan perkara-perkara ajaib supaya mujizat itu menjadi nyata. Jangan percaya kepada Tuhan hanya karena mujizat, percaya kepada Tuhan karena perkataan firman-Nya, percaya kepada Tuhan karena kita mau dituntun oleh Roh Kudus supaya melakukan perkataan-perkataan itu. Sekiranya yang dilakukan oleh panitia sampai nanti pada perhadapan pentabisan dan juga perhadapan majelis yang baru, mereka melakukan semua dengan satu komitmen bahwa mereka terpanggil karena roh Tuhan, mereka akan melakukan segala sesuatu karena roh Tuhan, sampai pada garis akhir tanggung jawab itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.